Halo, dan semangat belajar untuk teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kakak Ananda Putri Nahdila dengan mata pelajaran ekonomi. Hari ini, pada pertemuan ke minggu ke-10, kita akan belajar mengenai perencanaan dan empati teman-teman. Kita nggak cuma belajar tentang teori, tapi juga belajar gimana caranya jadi pahlawan ekonomi buat daerah kita sendiri melalui perencanaan dan empati. Ayo kita bahas sampai tuntas teman-teman. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, Kak Ananda mau kasih tahu dulu nih teman-teman, apa sih target kita hari ini? Ada 3 hal utama. Yang pertama, kita bakal belajar merancang rencana usaha simpel yang mengangkat potensi lokal seperti Kota Bengkulu. Yang kedua, kita akan melaksanakan bazar rakyat. Jadi ilmu ekonominya langsung dipraktikkan bukan cuma di awang-awang. Yang ketiga, yang paling keren nih teman-teman, kita mau memberdayakan UMKM sekitar lewat inovasi produk supaya ekonomi tetangga-tetangga juga ikut naik. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya nih, emangnya ada ya Kak bisnis yang nggak cuma mikirin cuan? Jawabannya ada banget teman-teman. Itulah yang kita sebut sebagai kewirausahaan sosial. Biar gampang diingat, ada 3 poin utama yang bikin bisnis ini spesial teman-teman. Yang pertama, bukan sekedar untung. Di sini profit itu memang penting, tapi bukan satu-satunya tujuan. Fokus utamanya adalah gimana caranya bisnis ini bisa jadi solusi buat masalah sosial di sekitar kita. Jadi ada misi mulia di balik setiap transaksinya nih teman-teman. Yang kedua, memberdayakan. Kita nggak cuma kasih bantuan sekali habis, tapi kita merangkul petani atau pengrajin lokal. Tujuannya apa? Supaya produk mereka punya nilai jual lebih tinggi dan mereka bisa mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, berkelanjutan. Keuntungan yang didapat nggak masuk kantong pribadi semua loh teman-teman. Sebagian besar diputar lagi untuk memperbesar usaha, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi dalam jangka panjang. Singkatnya, ini adalah cara kita berbisnis sambil berbagi kebaikan. Keren nggak teman-teman? Setelah paham apa itu kewirausahaan sosial, muncul pertanyaan penting pasti yang ada di benak teman-teman. Terus mulainya dari mana Kak? Jawabannya adalah empati. Mungkin banyak yang mikir kalau bisnis itu cuma soal jualan barang atau jasa. Tapi sebenarnya teman-teman, bisnis yang benar-benar sukses adalah bisnis yang bisa memecahkan masalah orang lain. Disinilah empati berperan. Kita mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan dan memahami kesulitan apa yang mereka hadapi. Coba deh dengar kalimat keren ini teman-teman. Jangan jatuh cinta pada produkmu, jatuh cintalah pada masalah pelangganmu. Maksudnya apa? Kalau kita cuma fokus ke produk, kita bakal jadi kaku teman-teman. Tapi kalau kita fokus pada masalah orang lain, kita akan terus berinovasi buat kasih solusi yang terbaik buat mereka. Jadi, sebelum bikin strategi yang ribet, yuk kita mulai dengan peduli itu dulu. Sekarang mari kita lihat fakta di lapangannya nih teman-teman. Ini contoh nyata kenapa seringkali hasil panen petani kita belum memberikan keuntungan yang maksimal, padahal panennya melimpah. Coba teman-teman perhatikan gambar di sebelah kiri. Ini singkong mentah, barangnya banyak tapi sayangnya mudah rusak teman-teman. Kalau dijual mentahan begini, harganya sering kali jatuh cuma di kisaran 2.000 per kilo. Sayang banget kan teman-teman? Tapi coba kita lihat keajaiban di sebelah kanan ketika singkong tadi kita olah, kita kasih kemasan yang cantik, dan kita bikin jadi tahan lama. Dia menjadi naik kelas teman-teman, jadi keripik premium yang harganya langsung melesat jadi 15.000 per bungkus. Bayangkan perbedaannya teman-teman, jauh banget dari yang tadinya 2.000 menjadi 15.000. Nah, disinilah tugas kita sebagai wirausaha sosial. Kita hadir untuk melakukan perubahan, mengubah bahan baku biasa menjadi produk dengan nilai tambah yang luar biasa. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih layak dan sejahtera. Nah, setelah kita lihat gimana singkong bisa naik kelas, pertanyaannya satu teman-teman, apa sih yang ada di sekitar kita? Setiap daerah itu punya harta karunnya masing-masing loh teman-teman. Tugas kita adalah memetakan potensi itu supaya bisa jadi manfaat. Coba kita lihat 3 contoh besar ini teman-teman. Yang pertama, hasil laut berupa ikan. Buat teman-teman yang tinggal di pesisir, ikan melimpah jangan cuma dijual segar saja teman-teman. Kita bisa olah jadi abon ikan, kerupuk, pempek, sampai ikan asap yang nilai jual
jualnya jauh lebih tinggi. Kedua, kain perca atau limbah tekstil. Kalau banyak penjahit di sekitar rumah, sisa kain jangan dibuang teman-teman. Kita bisa berdayakan masyarakat untuk bikin keset, bros cantik, atau tas belanja yang ramah lingkungan. Yang ketiga, contohnya kopi Bengkulu nih teman-teman. Ini kebanggaan kita. Kopi nggak cuma buat diminum, potensinya luas banget teman-teman. Bisa jadi kopi bubuk kemasan premium, pewangi mobil dari biji kopi, sampai masker wajah. Kuncinya satu, buka mata, buka hati, kira-kira apa nih potensi di daerahmu yang bisa kita kembangkan bareng-bareng. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mulai eksekusi ide-ide itu tadi, Kak? Jawabannya adalah menggunakan metode design thinking. Langkah paling pertamanya adalah empatis atau berempati, teman-teman. Ingat kan bahasan kita di awal, sebelum kita sibuk bikin produk, kita harus turun ke lapangan dulu buat merasakan apa yang dirasakan warga atau calon pembeli kita. Caranya gimana? Kita harus cari tahu jawabannya dari 3 pertanyaan kunci ini, teman-teman. Yang pertama, apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan? Kadang apa yang kita pikir mereka butuh beda dengan kenyataan di lapangannya, teman-teman. Yang kedua, apa keluhan mereka sehari-hari? Dari masalah atau curhatan mereka itulah peluang bisnis kita muncul. Dan yang ketiga, produk apa yang selama ini sulit mereka temukan? Kalau kita bisa menyediakan apa yang sulit didapat, bisnis kita pasti dicari orang, teman-teman. Coba lihat ilustrasi di samping. Seorang wirausaha sedang ngobrol langsung dengan pedagang pasar. Itulah kuncinya, teman-teman. Jangan cuma diam di kantor, tapi ngobrol dan dengerin mereka. Karena solusi hebat selalu berawal dari telinga yang mau mendengar. Kalau tadi kita sudah tahu harus berempati, sekarang pertanyaannya gimana cara teknisnya, Kak? Tenang teman-teman, ada 3 jurus simple yang bisa langsung kalian praktikkan. Amati, tanya, dan catat. Pertama, amati. Jadilah seperti detektif. Perhatikan di pasar atau di lingkungan sekitar. Apa sih produk yang paling laris dan sering habis? Dan sebaliknya, produk apa yang cuma dipajang tapi jarang ada yang beli? Observasi ini membantu kita melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain, teman-teman. Yang kedua, tanya. Jangan ragu untuk ngobrol langsung. Contohnya, teman-teman bisa tanya ke pembeli atau pedagang, "Bu, kalau belanja di sini barang apa sih yang paling susah dicari?" Dari jawaban jujur mereka, kita bisa tahu celah kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, catat. Jangan pernah mengandalkan ingatan saja, teman-teman. Begitu dapat info soal harga, keluhan warga, atau ide dadakan, langsung catat. Data-data kecil ini adalah emas yang nantinya akan kita olah jadi konsep bisnisnya kuat. Intinya, wirausaha yang cerdas adalah mereka yang lebih banyak melihat dan mendengar daripada sekedar berasumsi. Setelah kita punya data dari hasil observasi tadi, sekarang saatnya menentukan siapa sih yang akan jadi pembeli atau pengguna produk kita nih, teman-teman. Kita bagi targetnya jadi 2 kelompok besar ya. Yang pertama, target primer, teman-teman di lingkungan terdekat. Bayangkan teman-teman kita yang ada di lingkungan sekitar nih, teman-teman. Apa sih yang biasanya mereka butuhkan saat waktu istirahat? Mungkin mereka butuh cemilan atau makanan ringan yang enak buat mengganjal perut, atau mungkin minuman segar biar semangat lagi, sampai alat tulis untuk mendukung aktivitas mereka. Ini adalah orang-orang yang paling mudah kita jangkau pertama kali ini, teman-teman. Yang kedua, target sekunder, masyarakat yang lebih luas. Kalau kelompok ini jangkauannya lebih lebar lagi nih, teman-teman, yaitu para ibu rumah tangga atau orang-orang yang tinggal di pemukiman sekitar. Apa yang mereka cari untuk kebutuhan di rumah? Biasanya mereka butuh lauk pauk yang praktis untuk makan keluarga, atau bumbu dapur instan yang bikin memasak jadi lebih cepat dan nggak ribet. Dengan membagi target seperti ini, kita jadi lebih fokus nih, teman-teman. Kita nggak cuma sekedar jualan, tapi kita hadir memberikan apa yang memang sedang mereka butuhkan. Setelah kita semangat survei dan ngobrol ke sana kemari, sekarang saatnya kita merumuskan masalahnya nih, teman-teman. Temuan-temuan tadi harus kita ubah jadi kalimat masalah yang jelas supaya kita tahu apa yang mau kita perbaiki. Contohnya, coba kita lihat kasus yang ada di slide ini, teman-teman. Masalahnya, masyarakat di sekitar wilayah Selebar sebenarnya punya banyak banget panen pisang, tapi sayangnya harga jualnya sering jatuh. Kenapa?
karena mereka biasanya cuma menjualnya dalam bentuk pisang mentah tanpa diolah sama sekali. Sayang banget nih teman-teman, kan potensi sebesar itu tadi belum maksimal hasilnya. Nah, disinilah peran kita sebagai wirausaha sosial muncul. Solusi kita hadir untuk mengubah nasib pisang-pisang tadi. Kita akan buat keripik pisang aneka rasa dengan kemasan standing pouch yang keren dan modern. Jadi masalah harga jatuh tadi kita selesaikan dengan cara memberikan nilai tambah dengan kemasan yang bagus dan rasa yang bervariasi. Produk ini jadi punya nilai jual tinggi dan bisa membantu meningkatkan penghasilan para petani pisang di sana. Setelah kita tahu masalahnya, sekarang gimana cara bikin produk yang keren? Tenang teman-teman, kita nggak perlu pusing cari ide yang benar-benar baru dari nol. Kita bisa pakai rumus sakti ini teman-teman, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yuk kita bedah langkah-langkahnya. Yang pertama, amati. Lihat produk-produk yang sudah sukses ada di pasar. Contohnya, kita amati keripik pisang biasa yang dijual di warung atau pasar tradisional. Apa sih yang bikin orang suka? Apa kekurangannya? Yang kedua, tiru. Jangan malu untuk belajar dari yang sudah ada. Pelajari cara mereka membuatnya, cari tahu resep dasarnya, gimana cara menggorengnya supaya renyah, atau gimana mereka mendapatkan bahan bakunya. Yang ketiga, modifikasi. Nah, ini bagian yang paling penting teman-teman. Jangan cuma meniru, tapi berikan nilai tambah. Kalau biasanya cuma rasa original, kita modifikasi dengan kasih rasa coklat premium atau keju yang melimpah. Kemasannya juga kita bikin lebih bagus dan praktis biar terlihat lebih mahal. Ingat teman-teman, kreatif itu bukan berarti harus jadi yang pertama, tapi jadi yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Sebagai penutup, ada kutipan luar biasa dari Benjamin Franklin yang perlu kita ingat bareng-bareng. Gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Kalimat ini jadi pengingat buat kita semua bahwa empati yang besar harus dibarengi dengan perencanaan yang matang. Jadi, jangan ragu untuk terus berdiskusi dan berani langsung turun ke lapangan ya teman-teman. Sebelum Kakak tutup pertemuan kita pada minggu ke-10 ini, silakan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan soal metode design thinking atau cara memetakan potensi lokal bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah atau japri ya teman-teman. Luar biasa sekali perjuangan teman-teman bisa bertahan dan belajar sampai di tahap ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ke Ananda hari ini. Teruslah mengasah rasa peduli dan jadilah pribadi yang peka terhadap masalah di sekitar agar bisnis kalian bisa memberikan dampak nyata. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.